cara meraba merpati kalau diperkenankan. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Kalau dikasih tahu cara meraba merpati, itu belum tentu semua orang paham, Iya. Mbak Tau. Jadi untuk garis besarnya begini. Iya. Kalau ini burung tak pegang, tak tunjukin, itu belum tentu paham. Iya. Jadi ciri fisik merpati itu apa ya? Jadi seperti satu paket gitu. Satu paket. Seperti badan, ekor, terus muka. Itu kalau diteorikan ya bisa. Diteorikan bisa. Cuma kalau mau belajar tentang rabaan merpati itu lebih ke, kalau menurut saya ya, harus pelihara Dulu ya. Pelihara. Kalau memang kualitas merpati yang dipelihara itu bagus, itu nanti kita bisa belajar dari merpati itu. Bagaimana pegangan yang bagus, bagaimana paruh yang bagus, bagaimana mata yang bagus, terus capitan. Itu harus memelihara dan sering meraba merpati itu. Apalagi kalau punya burung yang pernah juara, syukur-syukur di lomba nasional. Itu nanti kita belajar dari merpati itu. Kalau diceritakan ini pegangannya harus seperti ini belum tentu paham. Juga. Artinya harus memelihara dulu kan? Harus memelihara. Berarti langkah saya sebagai YouTuber merpati yang sekarang saya sudah mulai punya 3 pasang ya kok ya, walaupun terahnya saya ambil dari pasar, karena saya coba mengamati kok sebenarnya. Pengen belajar sebenarnya saya. Karena belajar merpati, pemahaman tentang merpati itu tidak sebentar kok. Saya merasa agak kesulitan nih kok. Ini kalau belajar rabaan merpati itu, kalau orang ngomong kan pegangan harus begini, capit harus begini, ekor harus begini, mata harus begini, paruh harus begini. Merpati pasar pun bentuknya sama seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau mau belajar merpati, ini saya pegang merpati satu, belum tentu yang ngelihat itu paham. Oh begitu ya. Ya, jadi apalagi model merpati itu kan banyak sekali, Mbak Tau. Merpati balap, merpati mejaan, merpati pasar, merpati kolong. Kalau dipegang itu rata-rata ya sama. Lancip, jantung. Kalau yang membedakan burung bagus dan tidak, itu yang pasti aja satu. Capitan pasti kaku. Capitan pasti kaku. Itu saja ya. Itu satu. Tapi burung pasar pun banyak yang kaku. Makanya kalau mau belajar merpati terah, ya harus memelihara merpati terah itu. Misalnya, contoh anak Mumbai, ya harus pegang Mumbainya dulu. Minimal ya. Ya, Mumbainya seperti apa dipegang. Kalau yang udah paham, kalau yang belum paham dipegang-pegang ya enggak bakal paham. Oh begitu. Dipegang toh. Tapi kalau yang udah paham alatan merpati, udah pengalaman, ini pegangannya seperti apa? Bulat, ngenyal, terus agak keras, itu paham. Kalau yang udah pengalaman. Tapi kalau yang belum, ya megang merpati rasanya sama. Ya. Ada bulunya, ada dagingnya, ada tulangnya. Betul. Jadi kalau saya suruh ngasih contoh rabaan merpati seperti apa, yaitu anak-anak kecil yang lihat. Betul. Belum tentu paham. Betul. Kalau yang benar-benar paham sendiri, yang sudah pengalaman, pasti tahu kira-kira merpati bagus itu seperti apa. Begitu ya kok. Ya, kalau misalnya merpati terah, contohnya Mumbai, keluar anaknya banyak. Nah, Mumbainya alatnya seperti apa? Seperti ini. Betinanya Mumbai seperti ini. Lah disilang, keluarnya anak. Nanti yang menyerupai Mumbai yang mana? Yang menyerupai istrinya Mumbai yang mana? Nah, nanti yang perpaduan antara kedua burung ini yang mana? Yang benar-benar dua alatan burung ini menyatu, melebur jadi satu, jadinya seperti ini. Ini benar-benar contoh kedua gen yang menyatu, disatukan.
Kadang ada yang mirip mumbainya, Iya. kadang ada yang mirip istrinya, kadang ada yang perpaduan dua induk ini. Lah kalau mau memprediksi alatan anak-anak Mumbai contohnya, ya harus pegang Mumbai dan betinanya. Betul. Setelah memahami kedua alatan burung ini, baru milih anak-anaknya. Nah kalau kayak saya kan gampang. Saya udah ternak Mumbai ini 2,5 tahun. Itu hasil yang sudah juara ada 13 ekor. Anakannya ya? Anakannya kurang dari 200. sekandung semua itu. Sekandung. Semua. Jadi kalau saya milih anak Mumbai itu paling gampang. Karena apa? Dari 13 burung yang juara ini, saya udah paham semua alatnya. Saya udah hafal. Jadi kalau saya megang adik-adiknya, kira-kira ini mirip yang mana? Ini mirip yang mana? Oh begitu. Nah, kalau mirip yang nomor 1 berarti kerjanya seperti itu kira-kira. Ya. Kalau mirip yang nomor 2 berarti kira-kira seperti itu. Mirip Morris, mirip Muller, mirip Mentari, mirip Madrid, mirip Munchen. Jadi dari contoh 13 yang juara itu tinggal nyamain ke adik-adiknya. Nah, kalau milih alatan contohnya anak-anak Mumbai. Ya kalau ke kandang lain, ke terah lain ya beda lagi. Karena kan menyesuaikan induk-induknya. Betul. Kalau pembelajaran perabaan merpati kolong harus pegang induknya. Pegang induknya. Ya. Oke. Dan harus tahu kerja di lapangannya. Kinerjanya kok ya. Kinerjanya. Jadi orang yang berternak itu harus memahami kinerja induknya.